Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pita Asfianti dan teman saya Sinta Ramayanti dan Ivan Fuad dari kelompok 5. Kami di sini akan menjelaskan tentang gateway server dan NAT. Saya pribadi di sini akan menjelaskan pengertian, fungsi, dan cara kerja dari gateway server. Nah, gateway server itu apa? Gateway server itu adalah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan antar jaringan dari komputer satu dengan komputer lainnya. Nah, biasanya memakai protokol komunikasi yang berbeda. Itu memerlukan gateway. Kenapa memerlukan gateway? Karena supaya bisa mengirimkan data pada protokol yang berbeda. Nah, selanjutnya yaitu fungsi dari gateway server. Yang pertama itu sebagai competing protocol. Dengan adanya gateway, mereka bisa mengirimkan data atau saling terkait. Dan yang kedua itu mempermudahkan akses terhadap informasi. Tanpa adanya gateway, server itu mereka tidak bisa, si komputer ini tidak bisa mengirimkan data atau terkait. Nah, dan yang ketiga itu berbagi perangkat keras atau hardware sharing. Nah, seperti contohnya itu printer. Nah, printer tersebut harus terhubung pada si komputer. Nah, memerlukan gateway server agar bisa mencetak data dari komputer tersebut atau laptop tersebut. Dan yang keempat itu pengamanan serta pengaturan data. Dan yang kelima itu menstabilkan dan meningkatkan performa dari komunikasi tersebut. Nah, jika melakukan peningkatan performa komputasi, maka tugas-tugas itu dibagi-bagi. Kenapa dibagi-bagi? Agar setiap komputer bisa lebih stabil dan meningkatkan performa. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja dari gateway server tersebut. Nah, gateway server ini ada cara kerjanya, yaitu satu jaringan yang ingin terhubung dengan jaringan lain di mana pintu atau gerbang dari jaringan tersebut memiliki paling tidak ada dua macam interface. Nah, sama saja ketika kita mau mengakses internet, sebuah alamat website dapat ditempuh melalui gateway yang setelah menerima atau memberikan arah rute untuk sebuah paket data yang bisa sampai ke tempat tujuan yang diinginkan. Nah, itu cara kerja dari gateway server tersebut. Nah, lalu ada keuntungan dan kerugian dari gateway tersebut. Nah, untuk keuntungannya itu, yang pertama itu untuk meningkatkan performa, lalu untuk sebagai pengaman gitu, dan pengatur data, lalu ada untuk mengatasi masalah jarak dalam sebuah jaringan, lalu ada jadi gateway ini sebagai atau dapat dijadikan sebagai hardware sharing gitu. Lalu ada kerugian dari gateway tersebut. Nah, yang pertamanya itu biayanya yang sangat tinggi, terus sharing file yang tidak diinginkan oleh server, lalu ada manajemen perangkat keras dan administrasi sistem jaringan, lalu ada metode hacking dan aplikasi virus dalam sebuah jaringan komunikasi. Nah, untuk materi selanjutnya itu ada NAT atau Network Address Translation gitu. Nah, dalam pengertian NAT-nya sendiri itu adalah sebuah fungsi router yang memetakan si alamat IP privat atau lokal ke alamat IP yang dikenal di internet gitu. Sehingga si jaringan privat itu bisa internetan, dalam bahasa kasarnya kayak gitu.
Lalu NAT itu adalah salah satu metode yang memungkinkan host pada alamat private bisa berkomunikasi dengan jaringan di internet gitu. Nah, lalu ada jenis-jenis NAT tersendiri. Yang pertama itu ada NAT statis. Nah, NAT statis ini bekerja dengan menerjemahkan semua alamat IP yang belum terdaftar menjadi alamat IP yang terdaftar gitu. Terus NAT statis banyak digunakan untuk komputer yang ingin dapat diakses dari luar. Untuk NAT statis ini sebenarnya itu bisa dibilang pemborosan gitu terhadap alamat IP yang didaftarkan, karena setiap satu komputer itu dipetakan itu untuk satu komputer aja gitu, satu alamat IP yang terdaftar aja gitu. Sehingga jika ada banyak komputer yang didaftarkan, maka si IP itu akan banyak gitu, dan tentunya semakin terbatas juga gitu si alamat IP-nya itu, nggak bisa banyak banget gitu, nggak bisa. Nah, lalu kekurangannya itu dari NAT statis tersendiri itu adalah kurang aman gitu dibanding dengan NAT dinamik. Karena setiap komputer itu memiliki alamat IP sendiri, dan akhirnya itu resiko untuk penyusup masuk itu kemungkinan itu besar gitu. Lalu yang kedua itu ada NAT dinamis. Nah, NAT dinamis ini berbeda dengan NAT statis. Nah, NAT dinamis ini bekerja dengan mendaftarkan beberapa komputer ke dalam satu kelompok dengan alamat IP terdaftar yang sama gitu. Sehingga nantinya tuh ada beberapa komputer yang memiliki kesamaan alamat IP yang terdaftar gitu. Dan untuk keuntungan menggunakan NAT dinamis ini itu tentunya itu bakal lebih aman gitu. Jadi susah untuk penyusup masuk ke dalam si alamat IP tersebut atau di internet saat kita menjalankan internet. Nah, seperti itu. Yang ketiga ada overloading NAT, memungkinkan lebih dari satu client terhubung menuju satu IP publik, namun pada port yang berbeda, sehingga saat NAT menerima permintaan dari client untuk dihubungkan kepada server, NAT kemudian akan menentukan nomor IP dan port untuk client tersebut. Keuntungannya adalah walaupun sebuah nomor IP telah digunakan, namun masih bisa dipakai untuk client lain sebab berada dalam port yang berbeda. 4. Overlapping NAT, bentuk NAT yang melakukan penerjemahan dua arah, terutama jika terdapat nomor yang sama antara alamat IP publik dan lokal. Agar tidak terjadi konflik, maka NAT mengubah nomor IP publik menjadi nomor yang tidak terdapat dalam jaringan lokal. Fungsi NAT melakukan penghematan terhadap IP legal yang disediakan oleh Internet Service Provider. Kedua, meminimalisir adanya duplikasi alamat IP dalam jaringan. Ketiga, ketika terjadi perubahan jaringan, menghindari proses pengalamatan kembali. 4. Menambah fleksibilitas pengalamatan kembali. 4. Menambah fleksibilitas untuk terhubung dengan jaringan internet. 5. Melakukan peningkatan terhadap keamanan sebuah jaringan. 6. Dibandingkan dengan aplikasi alternatif seperti proxy, pengguna NAT memberikan fleksibilitas dan performa yang lebih baik. Cara kerja NAT. Pertama-tama, NAT menerima permintaan dari client berupa paket data yang ditunjukkan untuk sebuah server remote di internet. 2. NAT kemudian mencatat alamat IP client lalu menyimpannya ke dalam tabel translasi alamat. Selanjutnya, alamat IP komputer client tersebut diubah oleh NAT menjadi IP NAT. Lalu NAT lah yang akan melakukan permintaan kepada server. 3. Server kemudian merespon permintaan tersebut dari sudut pandang server yang terlihat adalah alamat IP NAT, bukan alamat IP client yang meminta dan bersangkutan. 4.
NAT menerima respon dari server, lalu menunjukkannya dengan mengirimkan ke alamat IP klien yang bersangkutan. 5. Keempat tahap tersebut terjadi berulang-ulang, sehingga walaupun klien komputer tidak memiliki alamat IP publik, namun tetapi dapat mengakses internet